Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Negalis Smart Class. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng. Nah, ini materi ini khusus untuk adik-adik kelas 9 SMP ya. Khususnya adik-adik kelas 9 SMP Negeri 3 Hargelis. Silakan disimak materinya. Jangan di skip-skip ya. Oke, baiklah, kita langsung saja. Kita akan bahas mengenai bab pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Jadi kelas 9 matematika, materi yang pertama adalah ini ya. Nah, pada bab ini ada 5 sub materi, yaitu yang pertama bilangan berpangkat, yang kedua perkalian pada perpangkatan, yang ketiga pembagian pada perpangkatan, yang keempat pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar, dan yang terakhir adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Baik, pada video yang pertama ini kita akan bahas mengenai bilangan berpangkat. Nah, mungkin kalian sudah pernah mengenal, waktu di kelas 7 juga sudah dibahas sebagian kecil ya mengenai bilangan berpangkat. Nah, kita ingat lagi bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bentuk umumnya adalah, kalau kita misalkan bilangan itu adalah A, nah maka perkalian berulang A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N ya. Jadi A-nya itu sebanyak N. Nah, maka tulisnya A pangkat N. Contohnya perpangkatkan 3 ya. Nah, misal ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka ini sama dengan 3 pangkat 5. Nah, perhatikan cara menulis bilangannya, yaitu 3-nya jangan sejajar dengan 5 ya. Jadi pangkatnya itu di atas, 5-nya di atas ya. Nah, pada perpangkatan ini 3 pangkat 5 ini ya, 3-nya ini disebut basis. Sedangkan 5-nya itu sebagai pangkat atau eksponen. Ya, ingat-ingat ya. 3 sebagai basis, 5-nya sebagai eksponen. Nah, eksponen ini atau pangkat ini yang menuliskannya di atas ya, jangan sejajar dengan basis. Oke, berikutnya menuliskan perpangkatan. Contoh, nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Yang pertama, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, kita akan tulis dalam bentuk perpangkatan ya. Nah, caranya, tinggal karena negatif 2-nya ini dikalikannya ya 4 berulang sebanyak 4 kali, maka ini merupakan perpangkatan dengan basisnya negatif 2 dan pangkatnya 4, sehingga nanti bisa dituliskan seperti ini ya, negatif 2 pangkat 4. Nah, kenapa ini ada kurungnya? Jadi kalau bilangannya negatif, bilangan basisnya itu harus pakai tanda kurung ya, karena kalau tidak pakai tanda kurung nanti artinya berbeda ya. Nah, contoh berikutnya, Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Perkalian Y berulang sebanyak 6 kali. Nah, maka bisa dituliskan, nah ini Y pangkat 6 dengan basis Y dan pangkatnya 6. Oke, berikutnya, nah sekarang menghitung nilainya ya, menghitung nilai perpangkatan. Contoh yang pertama, nyatakan perpangkatan negatif 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, caranya seperti ini. Langkah yang pertama,
Kita uraikan. Nah, ini kan negatif 3 pangkat 2 diuraikan menjadi negatif 3 kali negatif 3. Berikutnya, sederhanakan. Kita kalikan ini. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Berikutnya, 3 pangkat 2 dengan cara yang sama ya. Maka hasilnya juga 9. Contoh yang kedua, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, caranya seperti tadi ya. Kita lihat. Nah, ini seperti tadi diuraikan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, hasilnya negatif 8. Kenapa hasilnya negatif 8? Nah, karena ini kalau kita lihat tandanya ini kalau kita kalikan kan negatif kali negatif hasilnya positif. Dan kalikan lagi negatif maka hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya negatif 8. Contoh berikutnya 2 pangkat 3 diuraikan jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Nah, kalau kalian perhatikan ketika basisnya itu bilangan negatif ternyata nilai hasilnya itu apakah positif atau negatif tergantung dari pangkatnya ya. Jadi kalau pangkatnya genap maka hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Nah, ini khusus untuk yang bilangan perpangkatan yang basisnya negatifnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, berikutnya agar kalian lebih memahami lagi, coba kalian kerjakan latihan soal berikutnya. Yang pertama, ini soalnya. Yang kedua, ada 2 poin. Yang ketiga, dan yang terakhir. Nah, yang pertama ini, nah berarti kan sudah dibahas di ya, awal ya. Jadi ini yang basisnya mana, eksponennya mana, tadi sudah dibahas. Kemudian yang nomor 2 juga ini rangkaiannya juga sudah dibahas. Tinggal kalian lihat lagi, diulangi lagi ya. Yang ketiga juga sama. Dan yang keempat ini, nah, nyatakan bilangan 100 juta dalam perpangkatan dengan basis 10. Nah, jadi kalian tinggal menentukan nanti eksponennya atau pangkatnya pangkat berapa yang menghasilkan bilangan 100 juta. Nah, silakan kalian kerjakan. Kalau misalkan kurang paham, tinggal diulangi lagi videonya perlahan-lahan ya. Boleh. Nah, kalau ini sudah kalian bisa jawab, ya, nanti bisa kalian coba kerjakan nih soal tantangan berupa soal cerita. Nah, soalnya seperti ini ya. Silakan dibaca. Jadi soalnya itu bentuk cerita tapi nanti pengerjaannya itu ada hubungannya dengan bilangan berpangkat ya. Coba kalian perhatikan. Nah, oke, mungkin sampai di sini video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan misalkan kurang paham boleh diulang-ulang ya sampai betul-betul paham. Nah, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan bila bila ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.